Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Setelah memperhatikan gambar ini, tentu Anda berpikir bahwa akuntansi itu adalah tentang bagaimana menghitung uang, menghitung laba atau rugi dari kegiatan suatu usaha. Nah, bagaimana pengolahan transaksi keuangan menjadi laporan keuangan sebuah perusahaan, semuanya akan dipelajari pada siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi adalah suatu rangkaian yang tahapan-tahapannya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mulai dari awal hingga akhir, kemudian ke awal lagi. Nah, itulah sebuah siklus. Nah, dalam sebuah sistem akuntansi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pencatatan, di mana tahapan pencatatan itu diawali dengan pembuatan dan penerimaan bukti transaksi. Nah, kemudian bukti transaksi itu nanti akan dicatat pada sebuah jurnal. Nah, setelah dicatat pada jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar atau ledger. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengikhtisaran, di mana pada tahap pengikhtisaran ini atau setelah melalui tahap pencatatan, maka pada tahap pengikhtisaran dimulai dengan cara membuat neraca saldo atau diikhtisarkan ya ke dalam neraca saldo, atau bahasa lainnya direkap ya. Jadi saldo-saldo yang ada pada buku besar itu direkap pada neraca saldo atau sering juga disebut dengan neraca sisa. Kemudian setelah dibuat neraca saldo ada pembuatan atau penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, setelah penyusunan jurnal penyesuaian, berikutnya adalah membuat kertas kerja. Nah, ketiga tahapan itu termasuk dalam kategori tahap pengikhtisaran. Kemudian tahap ketiga dari siklus akuntansi adalah tahap pelaporan, yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dalam hal ini neraca, dan kemudian terakhir ada laporan arus kas. Nah, ketiga tahapan ini tidak boleh dilewatkan dalam sebuah siklus akuntansi. Mari kita bahas satu persatu. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan bahas tentang tahap pencatatan dulu, sehingga tujuan pembelajarannya itu terletak pada poin yang pertama, yakni Anda mampu mendeskripsikan tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa dengan tepat. Baik, yang pertama tahap pencatatan. Nah, untuk tahap pencatatan dimulai dari karakteristik dan sumber pencatatan, lalu nanti dilanjutkan pada jurnal umum dan buku besar. Oke, berikutnya mulai dari pertama tentang karakteristik dari perusahaan jasa. Mungkin kalian tahu apa sih karakteristik dari perusahaan jasa? Apa sih kegiatan utama perusahaan jasa? Nah, di awal pertemuan Ibu sudah jelaskan bahwa perusahaan jasa itu adalah sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa atau menjual jasa ya kepada konsumen dengan tujuan untuk mencari laba. Nah, dari definisi tadi atau dari pengertian tadi kita bisa simpulkan ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari perusahaan jasa. Yang pertama itu tidak berwujud atau intangibility. Artinya bahwa jasa yang diberikan kepada konsumen itu tidak memiliki wujud fisiknya, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Nah, contohnya apa sih perusahaan jasa itu? Misalnya salon, perusahaan angkot ya, perusahaan angkutan umum yang mungkin kalian kenal di era sekarang ini ada Grab, ada Gojek ya, ada
yang lainnya ya. Nah, semuanya itu suatu bentuk dari perusahaan jasa, di mana yang dijual adalah jasa mereka ya. Kemudian ciri yang kedua tidak dapat dipisahkan atau disebut dengan inseparability. Artinya bahwa jasa yang dijual itu prosesnya, artinya proses produksinya dan penjualan jasanya itu tidak bisa dipisahkan karena waktunya bersamaan ya. Jadi antara proses dan penjualannya tidak bisa dipisahkan karena waktunya bersamaan. Lalu ciri yang ketiga itu berubah-ubah atau variability. Artinya jasa yang diberikan itu tidak bisa distandarisasikan. Misalnya standarnya bentuknya bulat, bentuknya gepeng, bentuknya kotak ataupun yang lainnya. Jadi di sini tidak ada standarnya. Selalu berubah-ubah sesuai dengan selera, waktu, tempat, dan karakter dari konsumen itu sendiri. Lalu berikutnya yang keempat, cirinya tidak bisa disimpan atau perishability. Artinya bahwa jasa yang dijual itu tidak dapat disimpan untuk dijual pada waktu yang akan datang. Nah, berikutnya dari mana sih sumber pencatatan akuntansi itu? Nah, kalian mungkin sudah mengenal sumber pencatatan akuntansi. Ya, tentunya dari bukti-bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu ada dua macam, ya. Pertama, bukti eksternal itu berasal dari pihak yang berada di luar perusahaan, seperti misalnya kwitansi, ya. Mungkin kalian sudah pernah melihat kwitansi itu seperti apa ya. Jadi kwitansi itu adalah bukti pencatatan untuk transaksi penerimaan atau pengeluaran sejumlah uang. Kemudian yang kedua ada faktur. Nah, faktur itu adalah bukti transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan secara kredit. Lalu berikutnya ada nota. Nah, nota ini ada 3 ya, ada nota debit, nota kredit, dan nota kontan. Nah, nota debit itu adalah bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli atau sering disebut sebagai retur pembelian. Kemudian nota kredit itu adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual. Jadi di sini ketika ada retur penjualan. Lalu berikutnya ada nota kontan. Nah, nota kontan itu bukti transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai. Kemudian berikutnya ada cek. Anda sudah pernah memegang cek atau melihat cek? Belum ya? Sama dengan Ibu juga, tapi setidaknya Ibu pernah melihatnya. Ya, jadi cek ini adalah surat perintah bayar kepada suatu bank dari pihak yang memiliki simpanan kepada bank yang ditunjuk. Kemudian berikutnya yang kedua ada bukti internal. Jadi bukti internal itu bukti yang dibuat oleh pihak yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, seperti misalnya memo ya. Nah, contoh misalnya, nah ketika bagian keuangan itu ingin memfotokopi sebuah berkas, nah bukti fotokopinya mungkin ada ya, tapi ketika memfotokopi itu kan butuh waktu, butuh biaya untuk perjalanannya, misalnya karena tempatnya jauh. Jadi di sini untuk bukti transportasinya dengan menggunakan jasa angkot ya, ini dibuatkan memo misalnya kalau tidak ada. Kalau sekarang misalnya ada Gojek, ada Grab dan lainnya, mungkin bisa screenshot bukti pembayarannya ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah analisis bukti transaksi. Jadi bukti transaksi tadi baik bukti ekstern maupun bukti intern sebelum dicatat ke dalam jurnal umum itu harus dianalisis terlebih dahulu. Seperti halnya ketika Anda akan mencatat transaksi ke dalam persamaan akuntansi,
maka transaksi tadi harus dianalisis dulu pengaruhnya kemana, apakah ke harta, ke utang, ke modal, pendapatan, maupun ke beban, bertambah atau berkurang. Nah, sama halnya dengan pencatatan transaksi ke dalam jurnal, dianalisis seperti tadi. Nah, tetapi bedanya setelah dianalisis bertambah atau berkurang atau pengaruhnya kemana, bertambah atau berkurang, nah pada jurnal sebelum ke sana dimasukkan ke dalam mekanisme debit dan kredit dulu. Jadi setelah bertambah atau berkurang, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ini masuk ke dalam mekanisme debit dan kredit. Nah, kita perhatikan di sini aturan debit dan kreditnya. Nah, untuk akun harta, jika bertambah dicatat di sebelah debit, kalau di jurnal umum ya. Kemudian kalau berkurang di kredit. Lalu hutang, kalau bertambah di kredit, berkurang di sebelah debit. Kemudian modal, itu ketika bertambah dicatat di sebelah kredit, kemudian berkurang di sebelah debit. Freight itu akun kontra dari akun modal. Jadi ketika mau bertambah dicatat sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Kemudian pendapatan itu jika bertambah dicatat di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Kemudian beban itu ketika bertambah dicatat di sebelah debit, lalu berkurang itu dicatat sebelah kredit. Jadi ini sebagai dasar atau sebagai pedoman Anda ketika akan melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dengan catatan setelah di analisis ya. Ini Anda harus hafalkan karena ini sebagai pedoman Anda untuk memahami akuntansi pada tahapan berikutnya. Nah, berikutnya apa sih jurnal itu? Nah, jurnal umum itu berasal dari kata journée yang artinya catatan harian ya. Tapi secara umum, jurnal umum itu adalah sebuah formulir untuk mencatat transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan waktunya dengan menempatkan setiap akun pada tempatnya. Dalam hal ini debit atau kredit. Nah, perlu garis bawahi, ini ada kata secara kronologis. Jadi berdasarkan urutan waktunya, mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 30, dari bulan Januari hingga Desember. Jadi urutannya harus sesuai ya. Kemudian berikutnya bentuk jurnal umum. Nah, bentuknya terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama ada kolom tanggal. Ini harus dibagi dua lagi. Di sebelah kiri itu untuk mencatat tahun, bulan. Nah, untuk tahun dan bulan itu hanya sekali pencatatnya. Kemudian di kolom sebelahnya itu diisi dengan tanggal sesuai dengan transaksi yang terjadi. Mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Kemudian berikutnya kolom akun atau keterangan itu diisi dengan akun yang didebit maupun akun yang dikredit. Akun yang didebit itu harus dicatat terlebih dahulu di sebelah kiri, kemudian disusul dengan akun yang dikredit. Untuk akun yang dikredit itu ditulis agak menjorok ke kanan. Kemudian di bawahnya itu diberi keterangan apa misalnya sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jadi misalnya kalau tanggal 1 ada setoran modal, berarti keterangannya di sini setoran modal. Lalu kolom ketiga ada kolom rep, itu diisi dengan nomor kode akun. Nah, kemarin kan Anda sudah belajar mengenai kode akun. Boleh menggunakan numerik, boleh menggunakan huruf ataupun yang lainnya. Nah, kolom debit dan kredit itu diisi dengan nominal yang didebit maupun yang dikredit. Nah, sebagai contoh, ini pada Januari 2009, Gilang mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Bengkel Elang Motor. Pada tanggal 1 Januari, Gilang menyetorkan uang tunai sebesar 15.100.000, perlengkapan 5.250.000, peralatan 12.550.000, dan sepeda motor 22.400.000 sebagai modal usaha. Jadi ketika kita analisis transaksi ini, pengaruhnya ke harta berupa kas, perlengkapan,
peralatan, dan kendaraan itu bertambah. Lalu di sisi lainnya modal juga bertambah. Nah, setelah kita analisis seperti ini, kita lihat mekanisme debit dan kreditnya atau aturan debit dan kreditnya. Tadi di sini harta bertambah ya, berupa kas, kemudian perlengkapan, peralatan, sepeda motor bertambah. Nah, bertambah semuanya dicatat di sebelah debit. Kemudian di sisi lain, modal bertambah. Nah, modal bertambah itu dicatat di sebelah kredit sesuai dengan aturan debit dan kredit. Nah, ketika membuat jurnal umum, Anda harus buat kolom-kolomnya, tetapi jangan lupa di atasnya itu ditulis identitasnya. Identitasnya siapa? Nah, ini kan tadi ada bengkel motor ya, nama perusahaannya. Jadi di sini nama perusahaannya Bengkel Elang Motor. Lalu jurnal umum periodenya per 31 Januari 2019 dalam rupiah. Nah, ini ada kolom tanggal. Nah, diisi dengan tanggal 1 tahunnya 2019 bulan Januari. Nah, akun yang didebit tadi ada kas ya. Ini kodenya 111, di sebelah debit 15.100.000. Kemudian perlengkapan di debit juga 113 kodenya. Nilai nominalnya 5.250.000 di sebelah debit. Kemudian peralatan di sebelah debit kodenya 121, 12.550.000. Kemudian kendaraan di sebelah debit juga kodenya 122, nominalnya 22.400.000 dicatat di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya ini dicatat agak menjorok ke kanan ya, modal Tuan Gilang itu kodenya 311 dicatat di sebelah kredit 55.300.000. Nah, 55.300.000 itu dari mana? Nah, penjumlahan dari sini ya, dari yang ada di posisi sebelah debit. Nah, setelah itu lanjut ke transaksi pada tanggal berikutnya sampai tanggal 30. Nah, setelah selesai itu dijumlahkan antara debit dengan kredit, itu semuanya dijumlahkan. Jumlah antara debit dengan kredit itu harus sama. Kalau dia sama berarti ada kesalahan dalam melakukan pencatatan. Nah, saya kira itu pembahasan tentang siklus akuntansi hanya sampai pada jurnal umum. Berikutnya buku besar kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebagai tugasnya, silakan Anda kerjakan kegiatan 31 pada halaman 61 buku paket ekonomi Grafindo kelas 12. Silakan Anda kerjakan pada buku kalian yang besar. Nah, sedangkan pengumpulannya itu paling lambat tanggal 15 September 2020. Nah, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang masih tetap semangat belajar online. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.